Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan merasa semangat untuk belajar. Kita berjumpa di channel YouTube Hatri Rizal Pembelajaran. Tema pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah memahami kisah keteladanan Wali Songo Sunan Gunung Jati untuk anak-anak sekolah dasar kelas 4. Anak-anak yang soleh dan solehah, pandemi belum berakhir. Artinya kita masih harus tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan 3M. Apa saja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, artinya kita telah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari ganasnya virus COVID-19. Anak-anak yang soleh dan solehah, alangkah baiknya kita dahului kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Ayo kita berdoa dahulu dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah dapat menjelaskan biografi Sunan Gunung Jati dengan benar. Tujuan yang kedua dapat menjelaskan peran Sunan Gunung Jati dalam perkembangan Islam dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dapat menguraikan petata petiti Sunan Gunung Jati dengan benar. 3 tujuan pembelajaran ini harus kita raih. Oleh karena itu, kita belajar dengan sungguh-sungguh meskipun jarak jauh. Anak-anak yang soleh dan solehah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang keluarga Sunan Gunung Jati. Dari jalur ibu, Sunan Gunung Jati memiliki seorang kakek, Raja Pajajaran, yang terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, menikah dengan Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Subang Larang dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama dikenal dengan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Sedangkan putri yang kedua adalah Nyimas Rara Santang. Putri kedua dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang ini atau Nyimas Rara Santang menikah dengan seorang Sultan Mesir yang bernama Syarif Abdullah. Pernikahannya dengan Syarif Abdullah ini dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama bernama Syarif Hidayatullah dan yang kedua adalah Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tinggal di negeri Mesir kurang lebih 20 tahun. Sewaktu berada dan menetap di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Selain di Mesir, Syarif Hidayatullah juga melakukan perjalanan menuju Baghdad, kemudian Madinah, bahkan ke Mekah hanya untuk menuntut ilmu, hanya untuk belajar agama Islam. Perjuangan Syarif Hidayatullah dalam mencari ilmu atau mempelajari agama Islam tidak sia-sia. Dalam usia yang masih muda, ilmunya sudah sangat banyak, sudah sangat dalam, sehingga lahirlah sifat arif, sifat bijaksana dari diri Sunan Gunung Jati atau dari diri Syarif Hidayatullah. Sehingga ketika Sunan Gunung Jati kembali ke tanah leluhurnya bersama ibundanya yaitu Syarifah Mudaim, Sunan Gunung Jati tidak merasa kesulitan dalam menyiarkan agama Islam. Anak-anak yang soleh dan solehah, Sunan Gunung Jati
yang telah kembali ke Nusantara atau khususnya ke Tanah Sunda melakukan dakwah, melanjutkan perjuangan Syekh Datul Kahfi, guru dari ibundanya. Karena Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berdakwah, maka Sunan Gunung Jati mendapatkan gelar Panatagama, yaitu orang yang menyiarkan agama atau mendakwahkan agama Islam dari Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati pun mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati, padahal namanya adalah Syarif Hidayatullah, karena menyebarkan Islam sambil menetap di makam Syekh Nurjati, yaitu di Gunung Jati. Oleh karena itu, masyarakat memanggilnya Sunan Gunung Jati. 1 tahun setelah kepindahannya dari Mesir ke Nusantara atau ke Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau juga Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam dengan cara yaitu mendirikan pesantren. Pesantren yang pertama berada di Gunung Sembung. Pesantren yang kedua ada di Dukuh Babadan. Keduanya ini masih di daerah Cirebon. Juga Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan ke Serang, Banten. Dalam perjalanannya ke Serang, di Serang sana Sunan Gunung Jati mendirikan sebuah pesantren pula. Sehingga selama mendapatkan gelar Panatagama, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati telah mendirikan 3 pesantren. Kemudian juga Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Sultan Cirebon oleh pamannya, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menjadi sultan, pemimpin Cirebon pada waktu itu. Kemudian setelah Sunan Gunung Jati menjadi kepala pemerintahan atau Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati tidak lupa dengan tujuannya kembali ke Nusantara, yaitu berdakwah, untuk menjaga Islam yang sudah disiarkannya. Selaku Panatagara, Sunan Gunung Jati mendirikan sebuah masjid. Sunan Gunung Jati selalu mendirikan masjid di setiap daerah yang disinggahinya, khususnya di Cirebon. Masjid pertama atau tajuk pertama yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati adalah Masjid Sang Cipta Rasa, di mana Masjid Sang Cipta Rasa ini dibantu oleh Sunan Kalijaga dalam pembangunannya. Sunan Gunung Jati pula selalu menyiapkan atau membangun segitiga emas ketika menjabat sebagai Panatagara. Segitiga emas itu memiliki 3 sudut yang saling berhubungan. Sunan Gunung Jati selalu membangun 3 hal dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang pertama, selain masjid, Sunan Gunung Jati juga membangun pasar. Masjid tujuannya untuk asupan rohani masyarakat, memenuhi kebutuhan rohani. Pasar dibangun untuk memenuhi kebutuhan jasmani masyarakat, dan gedung pemerintahan di mana tujuannya untuk mengontrol keduanya, yaitu mengontrol kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani masyarakat pada waktu itu. Di Cirebon, kekuasaan wilayah maupun keagamaan berada di tangan Sunan Gunung Jati, sehingga pesan-pesan atau larangan-larangan Sunan Gunung Jati yang bersumber dari ajaran agama Islam digunakan sebagai aturan ataupun hukum yang berlaku. Dari sekian banyak petatah petiti, Bapa mengelompokkannya menjadi 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan ketakwaan dan keimanan. Jika anak-anak pernah berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, di sana terdapat tulisan yang berbunyi Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ini adalah salah satu petatah petitih dari Sunan Gunung Jati. Ingsun titipna
tajuk lan fakir miskin memiliki arti aku, kata Sunan Gunung Jati, menitip tajuk dan fakir miskin. Yang berikutnya ada ibadah kang tetap manah dan syukur lan Allah. Ibadah itu harus terus menerus, hati harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kudu ngabekakeun pertobat, artinya banyak-banyaklah bertobat. Kemudian petatah tepetitih yang berkaitan dengan kedisiplinan. Yang pertama ada petatah tepetitih aja nindra mubarang, artinya jangan mengingkari janji. Kemudian yang kedua ada pemboraban kang ora patut anulungi, artinya yang salah tidak usah ditolong. Dan yang ketiga aja ngaji kejayaan kang ala rautah, artinya jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau belajar untuk disalahgunakan. Selanjutnya anak-anak yang soleh dan soleha ada petatah petitih Sunan Gunung Jati yang berkaitan dengan kearifan atau kebijaksanaan. Yang pertama yaitu singkirna sifat kanden wanci, jauhi sifat yang tidak baik. Dueha sifat kang wanti, milikilah sifat yang baik. Angodahna ing perpadu, angadahna ing perpadu, jauhi pertengkaran. Yang terakhir tepo saliro lan adol, mawas diri dan tampilkan perilaku yang baik. Kemudian yang terakhir petatah petitih berkaitan dengan kesopanan dan tata krama. Yang pertama ada kalimat dan hormat ing wong tua, harus hormat kepada orang tua. Yanulas asih ing sepapada, hendaklah menyayangi sesama manusia. Dan mulyakeun ing tetamu, hormatilah tamu. Dari sekian banyak petatah petitih, itulah petatah petitih yang Bapak sajikan, yang Bapak rangkum, di mana petatah petitih ini berkaitan atau sejalan dengan kondisi kita sebagai seorang pelajar. Semoga bisa dijalankan petatah petitih Sunan Gunung Jati, karena semuanya ini bersumber dari ajaran agama Islam. Anak-anak yang soleh dan solehah, kesimpulan pembahasan tema Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati adalah keturunan bangsawan dan juga keturunan agamawan. Sunan Gunung Jati tetap semangat mencari ilmu meskipun ke negeri yang jauh. Sunan Gunung Jati diberi gelar Panatagama, penyiar agama, dan Panatagara, pemimpin negara. Sunan Gunung Jati berdakwah dengan penuh kebijaksanaan. Petatah petitih Sunan Gunung Jati yang bersumber dari ajaran Islam menjadi ketentuan hukum yang berlaku. Itu 5 kesimpulan pembahasan tema Sunan Gunung Jati.